Semasa hidupnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memiliki banyak murid. Murid-murid sang wali bertebaran dan ditugaskan menduduki posisi penting di masyarakat. Dari sekian banyak murid beliau, ada seorang pelayan yang sudah lama mendambakan jabatan dari sang wali kutub. Ketika utusan India datang menghadap, sang pelayan menyampaikan keinginannya untuk ditugaskan sebagai raja. Namun, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ragu dengan kapasitas dan kemampuan sang murid. Bagaimanakah kisah lengkapnya? Akankah sang pelayan mampu mengemban tugas sebagai raja? Simak kisah penuh hikmah berikut. Al-Kisah, semasa hidupnya, sang wali kutub Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memiliki pengaruh yang begitu luas dan terus meluas ke seluruh penjuru dunia. Murid-muridnya banyak yang kemudian memperoleh kedudukan penting, di antaranya menjadi penguasa. Beliau memang menugaskan dan mengirimkan sebagian muridnya agar dapat menjadi wakilnya sesuai dengan kapasitas diri dan kualitas batin masing-masing. Ada yang menempati jabatan hakim, gubernur, hingga raja. Sedangkan sebagian lainnya diangkat menjadi guru spiritual karena tingkatan rohaninya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani diceritakan memiliki seorang pembantu di kediamannya. Pembantu tersebut adalah seorang fakir yang telah mengabdi selama 40 tahun. Dalam rentang waktu itu, ia telah menyaksikan beberapa murid yang jauh lebih muda dan belum lama mengabdi, namun dipilih oleh sang wali untuk menempati jabatan penting. Akhirnya, pembantu tersebut menghadap ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, berharap agar diberikan posisi penting, mengingat ia adalah salah seorang murid yang paling lama mengabdi. Ia khawatir dengan usianya yang semakin tua. Pembantu itu pun menyampaikan maksud permohonannya. Akan tetapi, belum selesai ia berkata-kata, datang seorang utusan dari India. Mereka meminta Syekh Abdul Qadir Al-Jilani untuk menunjuk seorang maharaja bagi kerajaan mereka. Sang wali kutub lalu menatap pembantunya dan menanyakan, "Apakah kamu sanggup mengemban tugas ini? Apakah dirimu memenuhi syarat?" Pembantu tersebut mengangguk penuh percaya diri. Selepas para utusan keluar dari ruang pertemuan, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyampaikan persyaratan kepada pelayannya. Dia berkata, "Aku akan mengangkatmu sebagai maharaja di sana, namun kamu harus berjanji untuk memberikanku separuh dari keuntungan dan kekayaan kerajaan yang kamu peroleh selama berkuasa." Pelayan tersebut tentu saja dengan senang hati menyanggupinya. Pelayan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang bekerja sebagai juru masak itu kembali ke pekerjaannya di dapur. Dirinya harus menyiapkan dan menyajikan sebuah hidangan besar. Saat tengah mengaduk masakannya di dalam kuali raksasa dengan sendok kayu, ia dipanggil untuk pergi bersama utusan-utusan dari India, karena akan segera dinobatkan menjadi maharaja di negeri tersebut. Sesampainya di India, pembantu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pun diangkat menjadi raja. Ia memperoleh kekayaan yang melimpah ruah. Tak lama, dirinya menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki. Ia membangun banyak istana untuk dirinya dan keluarganya sendiri. Kekuasaan, keberlimpahan, dan kesenangan hidup dengan segera membuatnya melupakan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, berikut dengan janji yang pernah ia ucapkan dahulu. Dia sudah terlalu asik dan tenggelam dengan dunia barunya.